Nah, yang terakhir BJT amplifier yang kita bahas adalah common base ya, konfigurasi common base. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin highlight lagi yang sebelumnya ya, common emitter follower ini. Jadi emitter follower ini kita kemarin sudah dapat bahwa rasio antara V out ya, di sini V outnya ini dengan V in-nya ini ya, ini hampir 1 ya. Terus untuk apa kita buat amplifier yang gainnya hampir 1 ya? Itu karena kalau kamu perhatikan dari analisa sebelumnya, Z inputnya kita dapat Z input, Z input kita itu kalau kita set R1 dan R2 besar dan di sini adalah betanya juga besar, maka Z inputnya akan menjadi besar ya. Jadi untuk desain amplifier kita ingin Z inputnya besar dan Z outputnya kecil ya. Jadi kita kalau mau membuat amplifier, stage yang ketemu dengan input kita bisa taruh emitter follower dulu ya. Kemudian kita taruh dengan common collector umpamanya ya. Lanjutkan dengan common collector sehingga kita dapat gainnya ya. Dan kita tambahkan lagi common emitter follower karena Z outputnya juga hampir kecil ya, kecil sekali. Kita dapat Z outputnya yang ini ya. Oke, kalau kamu perhatikan Z output itu ada sesuatu ditambah 1 plus beta. 1 plus beta ini besar sehingga kita dapat Z outputnya kecil. Oke, jadi itu tentang highlight tentang emitter follower ya. Untuk apa diperlukan emitter follower ya. Oke, jadi itu sudah video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan common base amplifier. Nah, konstruksi common base adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah base kita. Ini emitter kita, ini kolektor kita. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, kamu bisa bayangkan inputnya, ya, inputnya adalah emitter kita dan ground, ya. Sedangkan output kita adalah kolektor dan ground. Jadi yang common adalah ground, di mana ground itu adalah base-nya. Base ini nanti kalau kita analisa AC ya, ini ground. Jadi seperti itu, ya. Jadi analisa yang pertama tentunya kamu lakukan adalah analisa DC, di mana ini diputus ya, ini diputus, ini dianggap hilang ya, ini juga diputus, jadi ini hilang, dan ini hilang, sehingga kamu dapat sirkuit pembiasannya ya. Dari situ nanti kamu akan dapat nilai VAC dan nilai RPI. Oke, setelah dapat nilai itu, sekarang kita akan melakukan analisa AC ya. Oke, jadi kita coba lakukan analisa AC ya dengan hati-hati sekarang ya, karena sirkuitnya agak ribet sedikit ini ya. Jadi pertama kita punya VS di sini, VS ya, ini yang sinyal kita. Kita memiliki RS di sini, ketemu dengan RS. Oke, nah, di sini terus nanti ada kapasitor ya. Kapasitornya itu kalau AC di short ya, di short tadi kita ketemu RE di sini. Ini ada RE ya. Di sini ada V in ya, jadi plus minus, sini V in. Di sini ada I in kita ya, seperti ini. Jadi ini gambar yang di bawah sini. Oke. Jadi kita sudah sampai di node sini. Nah, di node sini adalah emitter kita. Di sini emitter. Nah, emitter dia akan ketemu dengan base. Ya. Jadi titik emitter kita dia ketemu base, tapi kalau kamu perhatikan base-nya ini ke ground. Ya, ini di short. Dia pergi ke sini, ini ke ground. Oke. Jadi bagi yang tidak jelas ya, di sini tentunya ada RPI ya. Jadi ini RPI, di sini RPI, terus ini pergi ke ground langsung. Jadi ini nggak kelihatan kalau di AC ya. Jadi R2 ini karena kita paralelin dengan kapasitor atau ini short ya. Jadi di sini ada RPI langsung ke kapasitor. Ini RPI-nya kita. Jadi saya gambar seperti ini sekarang, RPI. Sini ya.
tapi langsung ke ground. Jadi dia ke ground juga, ke bawah situ. Di sini adalah base-nya kita, ini base. Jadi base-nya kita sekarang ke ground. Ya. Nah, sedangkan di pertigaan ini kita ketemu sekarang dengan apa namanya? Kolektor kita ya. Jadi kolektor kita harusnya selalu turun. Dalam hal ini ke sini, ke emitter. Ke situ. Seperti itu. Jadi ini besarnya adalah beta kali IB. Di mana IB? IB itu arahnya ke sini ya. Jadi IB ke sini. Jadi ini IB. Ya, semoga kelihatan ya. Jelas ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kolektor kita sekarang di sini. Jadi agak ribet sedikit. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi di sini VS, RS, short ya, ini short. Terusnya ke ground, RE, paralel ya ke sini. Terus kita ketemu emitter kita ke atas, ini yang ke atas. Terus di sini ada RPi, di sini ada RPi. RPi ketemu di base, di sini base kita. Tapi base kita sudah di short. Jadi ini yang di ke ground. Ya. Jangan di pertigaan lagi satu dia pergi ke kolektor. Jadi kolektor ada arus, sumber arus dependent ya, sumber arus dependent dari kolektor ke arah emitter ke sini. Jadi kita gambar seperti ini. Nah, dari sini dari kolektor kita ketemu RC paralel juga ke ground, RC juga ke ground dan ke sini. Ini kita short. Sini V out-nya kita, sini R load-nya kita. Jadi kamu harus bisa gambar yang ini ya, yang ini. Jadi ini sirkuit ekuivalennya, yang analisa AC-nya seperti itu. Jadi sini ada RPi, ada IB arahnya ke atas. Di sini ada sumber arus dependent dengan besarnya beta kali IB. Ya. Nah, dari sini kamu sekarang bisa melakukan analisa yang seperti yang biasa ya. Jadi nilai outputnya berapa terhadap VS atau VIN. Oke, coba kita lakukan analisanya ya. Jadi kamu perhatikan di sini VIN, di sini ada nilainya tegangannya di sini ya, VIN. Di sini berarti VIN juga. Berarti di sini VIN juga. Ya. Jadi saya tulis di sini juga ada VIN. Oke. Nah, karena di situ VIN, di sini 0, kita langsung bisa dapat bahwa VIN itu sama dengan minus IB dikali RPi. RPi. Ya, itu kita sudah dapat itu hubungan antara VIN dan IB. Ya, sekarang kita bisa cari hubungan antara IB dengan V out. Nah, di sini ada beta IB arusnya ke sini ya. Di sini ada RC paralel dengan RL, sehingga kita dapat V out itu juga sama dengan minus ya, karena arahnya ke atas ya, minus beta kali IB dikali RC paralel dengan RL. Seperti itu ya. Sehingga dari sini kita dapat tinggal diganti bahwa V out per VIN itu gainnya ya, kita dapat sama dengan V out per VIN itu sama dengan beta kali RC paralel RL dibagi RPi. Jadi seperti itu. Jadi ekspresinya sederhana ya. Nah, untuk analisa yang lain kamu bisa coba sendiri untuk mencari nilai Z in dan Z out. Jadi ini untuk mungkin saat ini kalian harus sudah familiar ya, bagaimana caranya Z in dan Z out. Nanti silakan dicoba sendiri. Ya, itu tambahan sedikit tentang common base, tidak banyak ya. Cuma ribetnya itu atau sulitnya itu adalah mengubah dari sirkuit ini ke sirkuit ini. Ya, saya harap dengan latihan kalian bisa melihat kenapa analisa AC-nya adalah sirkuitnya seperti gambar ini. Oke, itu aja untuk materi kita untuk video ini kali ini. Sampai ketemu pada video yang lain.